Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sore ini? Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hukum pidana adat. Sebetulnya materi ini sudah saya 2 kali rekam tapi ternyata kehapus. Jadi ini adalah tag yang kedua. Oke, materi kali ini terkait dengan terjadinya delik adat. Jadi di dalam masyarakat adat dalam waktu seperti apa atau ketika bagaimana sih bisa disebut terjadinya delik adat. Nah, yang pertama adalah ketika tata tertib dilanggar. Jadi mereka memiliki tata tertib sendiri yang merupakan ketentuan-ketentuan adat yang bersifat tradisional yang memang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat adat tersebut gitu. Seperti tata cara perkawinan, kemudian pewarisan, pertanahan gitu dan lain-lain. Nah, ketika tata tertib itu dilanggar, maka disitulah terjadi delik adat. Oke. Yang kedua, terjadinya delik adat itu ketika ada akibat kerugian yang terjadi atau yang ditimbulkan gitu. Nah, delik adat ini bisa terjadi dikarenakan adanya masyarakat adat atau warga adat yang merasa diperlakukan tidak adil gitu, baik oleh sesama warga adat maupun oleh pihak luar gitu. Kenapa ada akibat merupakan sebuah delik adat? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa banyak masyarakat adat yang memang tidak memiliki hukum yang tertulis gitu. Sehingga karena tidak memiliki hukum yang tertulis, maka salah satu kriteria ataupun patokan terjadinya sebuah delik adalah adanya kerugian. Ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak adil, nah maka disitulah terjadi delik adat. Yang ketiga, ketika keseimbangan masyarakat terganggu. Nah, ada peristiwa yang memang terjadi dan peristiwa itu dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat menurut waktu dan tempat kejadiannya, di tempat mana itu, di masyarakat adat mana itu terjadi gitu ya. Nah, keseimbangan yang terganggu ini bisa berupa 3 hal. Bisa keseimbangan masyarakat pada umumnya gitu, bisa juga keseimbangan masyarakat kelompok, atau bisa juga keseimbangan kerabat gitu atau keluarga. Jadi ada 3 jenis keseimbangan yang mungkin saja bisa merasa terganggu ketika terjadinya sebuah peristiwa. Nah, ketika ada 3 kelompok tersebut merasa terganggu, bisa satu aja, misalnya keseimbangan masyarakat pada umumnya merasa terganggu. Contoh ketika kemarin ada di peristiwa di masyarakat Baduy itu ada sebuah peristiwa, misalnya ada sekelompok orang yang merasa memiliki surat kuasa untuk melakukan sesuatu gitu, mewakili warga Baduy. Nah, itu keseimbangan masyarakat pada umumnya itu merasa terganggu karena sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat adat Baduy itu memiliki hukumnya yang tidak tertulis atau tidak memiliki hukum tertulis. Dan bagaimana mungkin bisa ada sebuah surat kuasa yang menyatakan bahwa ada sekelompok orang yang mewakili warga Baduy. Nah, ini terganggu keseimbangan masyarakat pada umumnya. Atau bisa saja keseimbangan masyarakat kelompok. Ada sebuah kelompok yang merasa terganggu keseimbangannya akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Atau bisa aja keseimbangan kerabat atau keluarga. Ini biasanya terjadinya delik adat yang memang menyerang secara pribadi atau personal. Misalnya ada pembunuhan gitu ya, atau ada pemerkosaan atau perbuatan-perbuatan lain yang memang menyerang kelompok. Tetapi biasanya dalam masyarakat adat ketika keseimbangan keluarga itu terganggu, nah biasanya keseimbangan kelompok menjadi terganggu dan keseimbangan masyarakat pada umumnya menjadi terganggu juga. Nah, itu adalah suatu waktu ataupun suatu ketika
terjadinya delik adat. Seperti apa sih? Satu, ketika tata tertib dilanggar. Yang kedua, ketika adanya kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, ketika terganggunya keseimbangan. Keseimbangan ini bisa 3 hal. Keseimbangan masyarakat pada umumnya, keseimbangan kelompok, dan keseimbangan keluarga atau kerabat. Nah, lalu jenis-jenis delik adat itu apa aja gitu yang bisa terjadi, yang tadi yang bisa dianggap melanggar tata tertib, mengganggu keseimbangan, menimbulkan kerugian, itu apa aja sih delik adatnya? Yang pertama adalah perbuatan yang menyangkut kesusilaan. Ini biasanya sering terjadi di masyarakat adat gitu ya, delik adat yang terjadi. Yang pertama adalah perbuatan yang menyangkut kesusilaan, misalnya perzinahan, pemerkosaan, pencabulan gitu ya. Nah, itu yang masuk kategori perbuatan yang menyangkut kesusilaan. Kemudian yang kedua, delik adat yang menyangkut harta benda. Nah, ini biasanya kan sering kali terjadi. Misalnya pencurian, perampokan gitu. Penipuan, penggelapan misalnya ya. Bahkan di dalam KUHP kita juga ada gitu, karena delik terhadap harta benda gitu. Yang ketiga, delik adat yang melanggar kepentingan pribadi. Nah, ini misalnya ada penghinaan, menyebut kata-kata kotor gitu terhadap orang lain, kemudian menuduh tanpa bukti yang jelas atau fitnah gitu. Ini juga biasa terjadi di dalam masyarakat adat, kemudian atau masuk ke dalam kategori jenis-jenis delik adat. Kemudian yang keempat, pelanggaran adat. Nah, ini pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban. Ini disebut dengan pelanggaran adat yang masuk dalam kategori delik adat. Misalnya tidak hadir dalam upacara adat, gitu. Tidak melakukan kewajiban-kewajiban adat yang memang seharusnya dilakukan oleh warga adat tersebut. Ada kalanya misalnya kalau contoh di Baduy itu masyarakat warga Baduy itu wajib misalnya ikut kawalu misalnya, atau ikut upacara adat yang lain misalnya seba Baduy dan sebagainya. Tapi kemudian dia tidak melakukan kewajiban itu, maka itu bisa saja disebut sebagai pelanggaran adat. Nah, ketika terjadi pelanggaran adat ataupun delik-delik adat tadi, misalnya ada yang melakukan perbuatan kesusilaan, ada yang delik adat yang menyangkut harta benda, kemudian ada juga misalnya yang melanggar kepentingan pribadi gitu ya. Nah, itu hukumannya sudah disampaikan sebelumnya sebetulnya. Ya, hukumannya itu tidak hanya kepada si satu orang tadi, yang si pelaku tadi. Biasanya dalam hukum adat itu ada yang disebut dengan memulihkan keseimbangan gitu. Jadi keseimbangan yang dipulihkan itu bukan hanya si pelaku yang diberikan hukuman, melainkan juga korban yang diberikan pemulihan gitu. Nah, dalam masyarakat adat yang menarik adalah bukan hanya si korban yang diberikan pemulihan atau semacam ganti rugi gitu, bahkan diakui keberadaannya, kedudukannya dalam proses penegakan hukum secara adat, melainkan juga lingkungan yang juga harus dipulihkan, karena mereka menganut magis religius dan kosmis gitu. Jadi hukuman itu merupakan sebuah pemulihan keseimbangan gitu. Si pelaku dihukum supaya dia juga dianggap melakukan sebuah ritual yang memang harus gitu, karena dia sudah melakukan kesalahan. Lalu kemudian masyarakat yang lain juga harus melakukan sebuah ritual yang dianggap membersihkan. Itu pemulihan terhadap lingkungan tadi gitu. Jadi ketika dalam masyarakat adat terjadi delik adat atau pelanggaran adat, maka itu tidak hanya hukuman kepada salah satu orang pelaku saja, melainkan juga masyarakat juga harus melakukan ritual untuk membersihkan lingkungan, untuk membersihkan adatnya itu sendiri, bukan adatnya ya, maksudnya lingkungan adatnya itu. Misalnya dalam masyarakat adat Baduy terjadi pembunuhan, maka si pelaku dihukum tentu saja, tapi juga lingkungan juga dipulihkan, dibersihkan dengan melakukan ritual gitu. Ritualnya tergantung dari tindak pidana yang tadi. Kalau pembunuhan, maka ada ritual-ritual yang harus dilakukan.
Misalnya si pelakunya harus dinikahkan dengan si mayat gitu ya. Kemudian keluarga korban dan keluarga pelaku juga harus melakukan sebuah ritual gitu yang memang itu menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Karena nanti kalau misalnya ritual terhadap ritual pembersihan dari sebuah kejahatan itu tidak dilakukan, maka dianggap akan memberikan semacam dosa turunan bagi 40 keturunan, 40 atau 7 turunan gitu. Jadi itu dianggap berbahaya. Nah, sehingga dalam masyarakat adat itu ketika terjadi sebuah delik adat atau pelanggaran adat, bukan hanya sebuah hukuman yang diberikan kepada si pelaku saja, melainkan juga masyarakat adat harus melakukan sebuah ritual pembersihan supaya tidak ada hal-hal jahat lagi yang terjadi, supaya dibersihkan dari arwah-arwah ataupun roh-roh jahat yang menimbulkan terjadinya kejahatan tadi. Nah, itu aja materi yang disampaikan untuk hukum pidana adat kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas, dan karena ini awal Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.